Bapak Ibu, sidang sholat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tema Pak Bupati selalu menyampaikan tausiah itu tetap tidak ada kaitan lain selain dengan sholat. Nah, kalau kemarin itu kita bicara tentang sholat itu kebutuhan atau tidak, kebutuhan atau kewajiban, kemudian juga pernah sampaikan sholat itu bagaimana menjadi baik agar perbuatan dalam kehidupan manusia itu bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuncinya sholat. Malam ini saya mengutip dua ayat surat Al-Mu'minun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang mukmin. Siapa disebutkan dalam surah Al-Mu'minun itu? Yakni orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi ketika perintah Allah dalam melaksanakan sholat, kita sudah mau sholat, kita sudah mau mengerjakan tentang kewajiban sholat dari Allah SWT, tapi untuk mendapatkan kekhusyukan itu sulit. Jadi wajib saja supaya naik umum, tanyakan sholat ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Tapi ketika kita berhadapan, apalagi yang merokok, yang jaga Tuhan, yang puji hana mutilawah, yang akan lebih berat. Nanti akan menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah. Makanya ibu-ibu yang meroyong memilih imam, alhamdulillah dia membuat kesejukan dan kenyamanan sama makmum. Sangat baik bacaan yang pasti, karena menjadi imam juga sembarangan. 4 syarat menjadi imam. Yang pertama harus pasti. Yang kedua, jadi ilmu itu dia punya ilmu alim. Kalau di antara banyak jamaah itu pastinya sama nilai, kemudian tingkat kealimnya itu juga sama, maka poin yang ketiga menjadi penilaian siapa yang didahulukan jadi imam itu adalah yang punya duluan itulah alim. Sama penilaian alimnya sama, hijrahnya mungkin sama-sama berhijrah dengan situasi yang sama, kemudian juga pastinya juga sama. Baru terakhir satunya ulul yang lebih tua. Nah, ketika mendapatkan kekhusyukan dalam sholat, imam itu jadi penentu ketika bersalat berjamaah. Bacaan imam itu menentukan hayalan makmum. Di imam selalu banyak irama yang mungkin tidak membawa kenyamanan dalam sholat, yang terpengaruh. Tapi kata Allah, untuk mendapatkan khusyuk itu sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Untuk mendapatkan khusyuk itu sulit. Makanya seorang sahabat bertanya ketika majelis taklim dipimpin oleh Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepada bagaimana mendapatkan khusyuk dan apakah sholatku yang tidak pernah khusyuk ini ya Allah, ya Rasulullah, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Kemudian Rasulullah menjawab kepada sahabat, khusyuk yang dimaksudkan oleh sahabat Rasulullah adalah khusyuk yang keinginannya seperti melihat Rasulullah sholat, atau mungkin lebih dekat dengan sahabat Rasulullah yang lain seperti Ali. Yang itu ada pakai ketika Ali ketika khusyuk ketika dipantang di belakang Ali bukan mengerjakan sholat, tidak terasa panah itu menusuk badannya. Majnun saja belahan panah. Ketika nyamuk lewat dekat, pak berhubungan. Ya, jika nyamuk bertapa bahwasanya kehidupan dunia itu menjadi tantangan tersendiri ketika kita menghadap pada Allah. Bagaimana juga untuk mendapatkan rasa khusyuk itu, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, persiapan kita mengambil wudhu. Ketika sudah berniat kita ingin sholat berjamaah, ketika mengambil wudhu. Makanya sholat yang baik itu ditentukan pada kebaikan kita mengambil wudhu. Kalau niatnya sudah baik, kemudian wudhunya sudah baik, insya Allah semangat kita untuk melaksanakan sholat itu pasti akan terjadi. Nah, ketika wudhu tidak sembarangan juga. Semuanya dapat tangan, kenapa dipasukkan, kenapa bertumbuh-tumbuh, kenapa hijau, kenapa muda, gaji, bule, mana tidak pengaruh.
kita sampaikan makna itu kepada Allah. Ya Allah, ini basuhkan tangan. Tanganku ya Allah, ada tangan yang tidak mencederai apa yang kamu tidak sukai ya Allah. Untuk aku lakukan. Berumur-umur kita. Mudah-mudahan ya Allah, mulut dan lisan ini ya Allah tidak mengucap atau juga tidak membuka hadis-hadis kebaikan, kebohongan bagi orang lain ya Allah, dan membuat dosa kepada mata juga demikian, kaki kita melangkah juga demikian, ringankan kaki ini ya Allah. Ketika untuk kita sampaikan itu makna itu yang pertama, untuk mendapatkan musuhnya.